Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kepala sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu guru yang ada di SD 02 Taman Sari yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan agar kita bisa tetap berkumpul di SD kita tercinta ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru semuanya, izinkanlah saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut saya mengenai senam peregangan yang kemarin sudah dirancang dalam pembelajaran 3.1. Itu merancang pembelajaran berbasis proyek atau kalau kita biasanya disebut dengan P5. Itu rencana saya adalah membuat senam peregangan yang akan dilaksanakan di kelas tinggi, terutamanya di kelas 4, 5, dan 6. Mereka akan diberi materi mengenai senam dan mereka akan berkreasi dan berkolaborasi dengan teman yang ada di kelasnya untuk menciptakan senam peregangan dan kemudian akan mensosialisasikannya kepada peserta didik kelas 1, 2, dan 3 serta guru. Jadi nanti senam peregangan ini nanti buat semua anggota sekolah, gitu Bapak. Terus kemudian kenapa saya mengambil senam peregangan ini, karena tujuan saya utama itu kemarin itu untuk membuat pembelajaran yang ketika kita siang hari mesti kan pembelajaran itu akan terasa bosan atau anak-anak kurang efektif atau kurang memperhatikan apa yang kita jelaskan. Maka itu kita dikasih ice breaking dengan cara senam peregangan. Senam peregangan ini nanti dibuat dengan seperti flash mob. Jadi pada setelah istirahat nanti akan diputarkan lagu dan diputarkan bel. Misalkan ding 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 gitu, nanti senam peregangan akan segera dimulai. Nah, nanti akan diputarkan senam peregangan salah satu yang sudah disepakati dari kelas 4, 5, dan 6. Kemudian seluruh peserta didik dan guru yang akan melaksanakan senam peregangan di kelasnya masing-masing. Senam peregangan bisa dilakukan dengan cara duduk ataupun berdiri. Dan kemudian ini adalah rencana tindak lanjut saya mengenai senam peregangan dengan tujuan untuk membuat siswa SD 02 Taman Sari yang sehat, konsentrasi, dan ceria. Latar belakangnya sendiri adalah pendidikan gerak, tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik dan kebugaran jasmani peserta didik, tapi juga untuk menciptakan suasana belajar yang optimal. Apabila suasana belajar kita bisa optimal, maka pembelajaran yang kita berikan kepada murid akan bisa menjadi efektif. Di era pembelajaran yang semakin padat dan beragam, peran senam peregangan di sela-sela pembelajaran itu semakin penting. Aktivitas ini tidak hanya memberikan manfaat fisik, tapi juga dapat mendukung proses belajar secara keseluruhan. Sebagai pendidik, tentunya terkadang kita juga merasa jenuh dan kurang fokus apabila sudah memasuki dalam pelajaran pada siang hari. Kemudian tujuan dari proyek ini yaitu satu, untuk peserta didik, yaitu untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi. Yang kedua, ada mengurangi kelelahan. Yang ketiga, ada meningkatkan kesehatan fisik. Dan 4, mengurangi stres dan kecemasan. Kemudian yang 5, ada mencegah cedera otot. Dan tujuan untuk kita sebagai pendidik yaitu mengurangi stres dan kelelahan, meningkatkan kinerja pengajaran, meningkatkan interaksi dengan peserta didik, menjaga kesehatan dan kebugaran. Tujuan umumnya kita bisa meningkatkan suasana belajar, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan meningkatkan kerjasama dan kebersamaannya. Capaian yang diharapkan nanti dengan adanya senam peregangan di sekolah ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan harmonis, di mana baik peserta didik maupun guru dapat lebih siap dan fokus menjalani aktivitas belajar mengajar dengan tubuh yang bugar dan pikiran yang segar. Langkah-langkah yang akan dilakukan, yang pertama yaitu ada pendidikan dan sosialisasi tentang manfaat senam peregangan. Jadi kita akan memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada peserta didik dan guru, memasukkan informasi terkait dengan senam peregangan dan materi pembelajaran pendidikan jasmani. Jadi saya akan memberikan sosialisasi kepada peserta didik melalui kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang kemudian ada yang kedua, penjadwalan senam rutin. Senam peregangan yang akan dilakukan yang pertama akan ditargetkan seminggu sekali.
di sesi pertengahan setelah istirahat pertama. Kemudian yang ketiga ada pelatihan bagi guru dan staf. Pelatihan dilakukan bekerjasama dengan guru PJOK dan guru kelas untuk memberikan pelatihan senam peragangan yang akan dilakukan selama pembelajaran PJOK. Jadi nanti akan ada pelatihan juga bagi guru dan staf dari senam peragangan yang sudah diambil dibuat siswa itu, kemudian kita pilih menjadi salah satu yang akan kita menjadi bakukan pada pembelajaran senam nanti. Kemudian ada 4 penerapan program di kelas. Penerapan program di kelas ini melalui proses integrasi dan rutinitas yang ada di kelas. Jadi nanti kita berusaha untuk mengintegrasi dan membuat senam peragangan tersebut menjadi rutinitas di kelas. Yang kelima ada lingkungan yang mendukung. Pastikan ruang kelas atau ruang lain yang digunakan dalam senam peragangan cukup nyaman dan aman untuk melakukan gerakan fisik. Gunakan alat bantu visual seperti poster atau video tutorial senam peragangan yang mudah dipahami peserta didik dan guru. Alat ini bisa dipasang di ruang kelas atau tempat strategis lainnya di sekolah. Jadi nanti pada saat senam peragangan itu kita bisa sambil memakai proyektor atau kita langsung dengan gerak langsung, guru juga ikut bergerak langsung pada saat senam peragangan itu. Kemudian yang keenam ada keterlibatan peserta didik aktif dalam aktivitas senam. Ini mengajak peserta didik untuk menjadi pemimpin di depan. Nah, kita bisa menyuruh peserta didik memimpin di depan atau kita yang di depan. Dan dalam kegiatan ini yang itu tadi kelas 456 dijauhi untuk membuat kreativitas gerakannya. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi dan penguatan, umpan balik dan evaluasi secara berkala dan perayaan pencapaian program. Jadi nanti kalau sudah dilaksanakan akan diberikan umpan balik dan evaluasi secara berkala kalau sudah tercapai programnya tersebut. Struktur dan program kitanya. Kegiatan ini melibatkan seluruh peserta didik dari kelas rendah maupun kelas atas, namun utamanya yang jadi peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Anak-anak itu diajak bekerja sama, berkolaborasi, dan berkreasi menciptakan senam yang aktif. Bisa diikuti oleh seluruh warga sekolahnya. Dalam kegiatan ini orang tua juga berperan memberikan semangat dan motivasi kepada anaknya agar berpartisipasi dalam kegiatan senam yang menciptakan tubuh yang bugar. Kemudian dalam beberapa kegiatan mereka juga bisa dilibatkan sebagai juri atau biasanya dalam gelar budaya orang tua juga bisa dilibatkan sebagai juri untuk mengkondisikan fasilitas dan tempat yang ada. Program yang sudah biasa jalan di sekolah kita adalah program mingguan, yaitu senam massal. Senam massal itu dilakukan biasanya setiap hari Jumat. Kemudian rencana yang ketiga senam peragangan. Dilanjutkan dengan program bulanan. Program bulanan itu biasanya kan kita akhir bulan itu di hari Jumat melaksanakan jalan sehat. Kemudian program semester. Program semester nanti kita akan melaksanakan festival olahraga tradisional. Yang keempat ada program tahunan. Program tahunan yang biasa kita buat itu membuat festival senam yang akan dibentuk dengan SEM itu nanti akan yang berperan itu peserta didik Bu. Jadi peserta didik sebagai panitia, peserta didik juga sebagai peserta didik juga sebagai juri dan lain sebagainya. Terus kemudian aset manusia yang akan dilibatkan yaitu ada kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua dan masyarakat. Aset yang kita miliki dari manusia sendiri, kita memiliki kepala sekolah, kita memiliki guru, kita memiliki orang tua atau wali murid, dan kita mempunyai masyarakat. Kemudian ada aset fisik kita mempunyai halaman atau mempunyai lapangan, dan kemudian kita juga memiliki loudspeaker atau proyektor yang kita bisa tampilkan untuk anak-anak. Kemudian aspek sosialnya ada koordinasi dengan komite sekolah. Nah, kebetulan komite sekolah kita juga merupakan ahli bidangnya dalam senam, jadi kita bisa berkoordinasi dengan komite sekolah yang ada dan juga warga masyarakat.
Kemudian nanti ada aset yang lingkungan. Lingkungan kita tentunya terdapat udara yang bersih karena banyak banget pohon yang rindang. Kemudian ada finansial sendiri berasal dari dana POSP. Kemudian politik itu ada kepala sekolah yang berkolaborasi dengan guru sebagai pemangku kepentingan. Rencana evaluasi sendiri nanti akan dilakukan secara menyeluruh di setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah kita tingkatkan, apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang menjadi umpan balik dari murid dan orang tua murid, itu akan kita evaluasi di akhir tahun pelajaran. Kemudian nanti kita bisa memberikan kuesioner atau wawancara kepada peserta didik atau orang tua mengenai program yang sudah kita jalankan dalam 1 tahun ini. Kemudian tantangan yang mungkin nanti dihadapi. Tantangan yang mungkin dihadapi apabila proyek akan berlangsung ini yaitu yang pertama, cuaca yang kurang baik. Biasanya kalau sudah musim hujan, halaman kita kan sering tergenang. Jadinya kegiatan proyek itu kan kemungkinan akan menjadi tantangan tidak bisa dilaksanakan apabila halaman yang tergenang. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok, apabila dijadwal kegiatan sekolahan yang lain, kemungkinan kan proyek kita juga tidak bisa dilaksanakan. Kemudian alatnya mungkin bisa rusak, seperti sound system itu bisa juga rusak atau mungkin belum beli, sehingga kegiatan salah ini tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Kemudian timeline yang akan dilaksanakan, rencana saya hari Selasa itu dilaksanakan senam peregangan. Kemudian hari Jumat nanti senam massal, senam yang di depan halaman. Yang intrakulernya saya sendiri yang mengajar PJOK. Dan kegiatan bulanan kita akan melaksanakan jalan sehat setiap hari Jumat minggu terakhir. Dan kegiatan semesteran tadi kan festival olahraga tradisional, kita bisa melaksanakan festival tebak sodor atau yang lainnya. Kemudian kegiatan tahunan dengan melaksanakan festival senam dengan menggunakan SEM. Begitulah Bapak Ibu, ini dari rencana tidak lanjut saya. Barangkali ada saran atau masukan atau kritik juga bisa diutarakan kepada saya. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu, masukan. Apa enggak? Apa yang dari sebelah sini? Dari sebelah sini monggo salah satu bisa mewakili kritik atau sarannya. Saya melihat programnya sudah bagus. Saya kira perlu sudah sederhana, nanti biar bisa bagus sekali. Terima kasih Bapak atas saran dan penguatannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis tak